Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar bersama-sama pembelajaran matematika kelas 5 tentang operasi hitung pecahan desimal. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang mengenal pecahan desimal, operasi penjumlahan pecahan desimal, dan operasi pengurangan pecahan desimal. Yuk, kita simak baik-baik pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mengenal pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Di dalam pecahan desimal kita mengenal contohnya adalah satu angka di belakang koma, contohnya 0,3. Dua angka di belakang koma, contohnya 0,03, dan 3 angka di belakang koma, contohnya 0,003. Ya, satu angka di belakang koma artinya adalah per 10. Maka kalau 0,3 tinggal 3-nya dipindahkan jadi pembilang, jadi 3/10. Ya, gampang ya. Terus, 2 angka di belakang koma artinya adalah per 100. Maka tinggal pindahkan saja 3-nya ke pembilang, jadi 3/100. Kemudian, 3 angka di belakang koma artinya adalah per 1000. Ya. Terus, maka pindahkan saja 3-nya jadi pembilang, yaitu 3/1000. Oke, ini sudah dipelajari di kelas 4. Kita cuma mengingat-ingat lagi ya. Kemudian penjumlahan pecahan desimal. Di situ ada contoh soal 2,9 ditambah 3,7. Ya, kita coba mengerjakan soal ini dengan penjumlahan bersusun. Pastinya kalian sudah familiar dengan penjumlahan bersusun. Ya, Angga tulis dulu ya. 2,9 dan 3,7. Dalam melakukan penjumlahan bersusun, bilangan pecahan desimal yang harus kita ingat adalah antara koma yang di atas dengan koma yang di bawah di sini harus sejajar atau tepat. Ditarik garis lurus, baru kita bisa melaksanakan penjumlahannya ya. Kalau sudah sejajar baru kita laksanakan. 9 tambah 7 hasilnya komahnya saja turunkan, sisa 1 ya, 16 ya tadi ya. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 6. Maka 2,9 ditambah 3,7 hasilnya adalah 6,6 ya. Soal yang kedua 3,09 dan 2,19. Ingat ya, komahnya harus lurus ya. Kalau belum lurus maka belum boleh untuk melakukan penjumlahan pecahan desimal. 9 tambah 9 hasilnya 18. Tuliskan 8, nyimpen 1 di sini seperti penjumlahan bersusun biasa. 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian ada koma, turunkan saja komahnya. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Ya. Gampang ya? Maka 3,09 ditambah 2,19 hasilnya adalah 5,28. Oke? Kita lanjut ke penjumlahan pecahan desimal contoh soal yang ketiga. 0,15 ditambah 0,5. 0,15 ditambah 0,5. Ingat ya, komahnya antara atas dan bawah harus lurus. Tambahkan saja. Oke? Terus 5-nya juga harus berada persis di belakang koma. Terus kalau seperti ini bagaimana? Tinggal tambahkan saja. Karena ini pecahan desimal, maka kita bebas untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Kita tambahkan saja 0 di belakang angka 5 di sini. Ya, mempermudah ya. Ingat ya, karena pecahan desimal bisa kita tambahkan 0 setelah tanda koma di bagian terakhir untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Ya. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 1 ditambah 5 hasilnya 6. Komahnya turunkan. Terus 0 tambah 0 hasilnya 0. Maka 0,15 ditambah 0,5 hasilnya 0,65. Kemudian ada soal lagi.
123,25 ditambahkan 11,013 dijumlahkan ya. Ingat ya, karena di sini ada 3 angka di belakang koma sedangkan di atas ada 2 angka di belakang koma, biar sama-sama 3 kita tambahkan saja 0 untuk mempermudah kita dalam mengerjakan ya. 0 ditambah 3 hasilnya 3, tetap 5 ditambah 1 hasilnya 6, 2 tambah 0 hasilnya 2, ada koma, turunkan saja komanya, 3 ditambah 1 hasilnya 4, 2 ditambah 1 hasilnya 3, dan 1 tidak ada penambahannya, maka tuliskan langsung saja 1. Maka 123,25 ditambah 11,013 hasilnya adalah 134,263. Oke, mudah ya? Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan desimal. Di situ sudah ada contoh soal 9,5 dikurangi 7,4. Seperti biasa, kita akan melakukan pengurangan dengan pengurangan bersusun. Ya, 9,5, 7,4. Ingat ya, komanya harus lurus, tidak boleh miring. Ya. 5 dikurangi 4 hasilnya 1, komanya turunkan. 9 dikurangi 7 hasilnya 2. Maka 9,5 dikurangi 7,4 hasilnya 2,1. Soal yang kedua, 12,14 dikurangi 8,06. 12,14 dikurangi 8,06 ya. Komanya sudah lurus. Kalau sudah lurus, maka kita bisa melakukan operasi hitung pengurangan pecahan desimal. 4 dikurangi 6 nggak bisa, maka pinjam depannya jadi 14, ini jadi 0 ya. 14 dikurangi 6 hasilnya 8, 0 dikurangi 0 hasilnya 0 ya. Kemudian komanya turunkan, 2 dikurangi 8 tidak bisa pinjam depannya, maka depannya berubah jadi angka 0. Kemudian 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Maka hasil dari pengurangan 12,14 dikurangi 8,06 adalah 4,08. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu 13,52 dikurangi 9,3. Maka tulis dulu 13,52 dikurangi 9,3. Tadi Pak Angga sudah bilang ya, karena di sini ada 1 angka di belakang koma, sedangkan di atasnya 2 angka di belakang koma, untuk mempermudah kita tambahkan saja, biar sama-sama 2 angka di belakang koma dengan menambahkan 0 ya, biar mempermudah kalian. Oke, 2 dikurangi 0 hasilnya 2, 5 kurangi 3 hasilnya 2, komanya turunkan, 3 dikurangi 9 tidak bisa, maka pinjam depannya jadi 0. 13 dikurangi 9 hasilnya 4. Maka 13,52 dikurangi 9,3 hasilnya adalah 4,22. Kemudian soal yang keempat, 17,4 dikurangi 11,26. 17,4 dikurangi 11,26 ya. Di sini seperti biasa ada 1 angka di belakang koma dan ada 2 angka di belakang koma ya. Maka biar sama, tambahkan saja di angka yang kurang komanya biar sama-sama 2 ya. Maka jadi 17,40 dan 11,26. 0 dikurangi 6 hasilnya tidak bisa, maka pinjam depannya jadi 10. Di sini berubah jadi 3. 10 dikurangi 6 hasilnya 4. 3 dikurangi 2 hasilnya 1, komanya turunkan. 7 dikurangi 1 hasilnya 6. 1 dikurangi 1, 0. Maka tidak perlu ditulis, maka hasilnya adalah 6,14 ya. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari pembelajaran kali ini. Di situ sudah ada 10 soal tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Silahkan kerjakan di buku tulis kalian. Jangan lupa kalau ada masalah, tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Kemudian hasilnya
kirimkan melalui WA kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tak Angga akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.